Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD Negres yang hebat? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Bu Zulfia dalam pembelajaran matematika melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum pembelajaran matematika ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemudahan dalam memahaminya. Amin. Anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ternyata selain data dalam bentuk tabel, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Salah satunya yaitu jenis diagram batang. Diagram batang ini disajikan dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau secara mendatar. Bagaimana ya caranya? Langkah-langkah cara membuat diagram batang berdasarkan tabel, dan bagaimana cara membaca dan menafsirkan data-data dalam bentuk diagram batang. Yuk kita cari tahu melalui video berikut. Hari ini kita akan belajar matematika bab 5 statistika KD 3.11 dan KD 4.11. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu diagram batang. Tujuannya diharapkan siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 2. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. 4. Mengumpulkan data diri peserta didik di lingkungan keluarga dalam bentuk tabel dan diagram batang. Anak-anak, dalam menyajikan data statistik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Hari ini kita akan belajar tentang cara penyajian data dalam bentuk diagram. Perlu diketahui anak-anak bahwa diagram itu ada beberapa bentuk atau jenis, yaitu 1. Diagram batang atau histogram. 2. Diagram garis. 3. Diagram gambar atau piktogram. 4. Diagram lingkaran serta diagram pohon. Yuk kita cari tahu bagaimana bentuk-bentuk diagram tersebut. Nah, inilah contoh-contoh bentuk diagram. 1. Diagram batang atau histogram. Bisa juga disebut diagram balok yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Ada yang posisinya horizontal dan vertikal. Diagram garis berwujud garis menghubungkan titik satu ke titik selanjutnya. Diagram gambar juga disebut sebagai piktogram, merupakan gambar yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Diagram lingkaran berwujud lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa juring atau sektor sesuai dengan data yang diperoleh. Diagram pohon bentuknya bercabang seperti pohon, susunannya secara hierarki, sehingga akan tampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang dan juga cabang. Nah, mari kita pelajari diagram batang atau histogram. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Sebelum membuat diagram batang, kita membuat tabel terlebih dahulu agar lebih mudah membuatnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel yaitu 1. Tuliskan nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan
banyak ikan atau ekor pada sumbu tegak. 2. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Nomor 3. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Tuliskan nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan atau ekor pada sumbu tegak. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Ikan lele ada 550 ekor, mujair 450 ekor, bawal 350 ekor, gurami 400 ekor. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Mudah kan cara membuat diagram batang? Oke. Data yang kita peroleh tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak, seperti contoh di bawah ini. Data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Bagaimana ya penyelesaiannya? Yang pertama, buat data acak tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kita cari berat badan yang terendah. Urutkan. Setelah itu kita hitung. Oke. Selanjutnya mudah kan? Diagram batang berdasarkan data pada tabel yang telah dibuat. Data berat badan siswa kelas 4. Kita buat 2 sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kita tampilkan tabel yang sudah kita buat tadi. Berat badan kita letakkan pada sumbu mendatar. Banyaknya siswa kita letakkan pada sumbu tegak. Mari kita sekarang membuat diagram batang. Berat badan 35 ada 5 siswa. 36 ada 3 siswa. 37 ada 6 siswa. 38 4 siswa. Dan 39 ada 2 siswa. Sekarang diagram batang sudah jadi. Nah, sekarang mari membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang yang sudah ada. Ada diagram ekstra kurikuler siswa. Berdasarkan diagram batang tersebut dapat diketahui. 1. Banyak siswa ikut ekstra karate adalah 15 orang. Ekstra yang jumlah pengikutnya terbanyak yaitu senam. Ekstra yang pengikutnya di bawah jumlah basket adalah voli dan menari. Selisih pengikut ekstra yang jumlahnya terbanyak dan paling sedikit yaitu 12. Jumlah seluruh siswa pengikut ekstra adalah jumlah seluruhnya 60 orang. Nah, itulah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Tugas anak-anak yang pertama yaitu kerjakan sesuai perintahnya. Lakukan penimbangan berat badan seluruh anggota keluargamu. Catat berat badan seluruh anggota keluargamu ke dalam tabel berikut. Buatlah diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Tulislah siapa yang terberat dan paling sedikit berat badannya. Hitunglah selisih dari yang terberat dan paling sedikit berat badannya. Jumlahkan seluruh berat badan anggota keluargamu. Tugas yang kedua yaitu
Soal AKM, buka buku detik-detik halaman 145 sampai 147. Kerjakan soal nomor 24 sampai 26. Dikerjakan langsung di kitabnya. Oke? Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu anak-anak. Marilah pembelajaran matematika ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.